Di Metro Siang pemirsa, dalam infografis harian Metro Siang kali ini kita akan membahas mengenai bansos yang mulai cair di awal tahun ini yaitu Bansos Program Keluarga Harapan atau Bansos PKH. Penyaluran Bansos PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Langsung saja kita simak sejumlah infografisnya dalam Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH ini. Yang pertama pemirsa, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya Bansos PKH. Nah, jadi Bansos PKH ini merupakan salah satu bantuan sosial rutin yang diserahkan pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos. Kemudian Bansos ini diberikan secara tunai dalam 4 tahapan yang disalurkan nanti secara ada persyaratan-persyaratannya begitu ya sepanjang tahun. Kemudian diberikan ke keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang bisa disingkat DTKS. Diberikannya ini berdasarkan kategori pemirsa. Apa saja kategori-kategorinya kita akan simak infografis berikutnya. Jadi kategori Bansos PKH ini ada yang menerima balita usia 0 sampai 6 tahun dengan besaran 3 juta per tahun. Atau kalau kita lihat ada 750 per tahap karena dibagi 4 tahapan ya. Kemudian ada juga ibu hamil atau keluarga dengan ibu hamil tertentu itu sama dengan balita yaitu 3 juta per tahun besarannya dengan tahapannya Rp750.000 juga. Kemudian anak-anak juga mendapatkan kategori bansos ini yaitu dari SD hingga SMA. Untuk anak SD kategorinya Rp900.000 dengan pertahapannya Rp225.000. Kemudian SMP Rp1.500.000 per tahun dengan tahapannya Rp375.000 per tahap. Kemudian anak SMA ini 2 juta per tahun dengan tahapannya Rp500.000. Nah, lansia itu juga akan mendapatkan pemirsa atau 60 tahun ke atas. Itu besaran per tahunnya adalah Rp2.400.000 dengan besaran per tahapannya itu adalah Rp600.000. Disabilitas itu juga akan mendapatkan Bansos PKH ini dengan besaran Rp2.400.000 sama dengan lansia dengan tahapannya juga sebesar Rp600.000. Nah, sebenarnya apa tujuan dari Bansos PKH ini pemirsa? Kita akan simak bersama. Tujuan dari Bansos PKH ini itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdiri dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Tolak ukurnya apa penghasilan rendah? Nanti kita akan konfirmasi dalam ulasan berikutnya. Tapi yang jelas cara pengecekan penerimaan dari Bansos ini juga sebenarnya sangat mudah. Karena hanya cukup melalui aplikasi, ada juga aplikasi ataupun website. Bisa melalui smartphone kita masing-masing juga. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama kalau melalui website dari Kementerian Sosial begitu ya. Kita tinggal memasukkan data wilayah. Kemudian yang kedua, masukkan nama lengkap. Dan yang ketiga, masukkan kode verifikasi. Dan keempat, klik cari data. Dan kita sudah langsung bisa melihat hasilnya. Nah, ini berdasarkan memang NIK kita masing-masing begitu ya data-datanya. Kemudian bagaimana kalau dengan aplikasi yang bernama Cek Bansos? Itu juga sangat mudah pemirsa. Yang pertama kita tinggal unduh dan install aplikasinya. Kemudian buat akun atau masuk di sini dan kita tinggal pilih menu Cek Bansos. Kemudian sama seperti website kita juga harus masukkan data wilayah terlebih dahulu. Seterusnya kita tinggal mengikuti petunjuk dari aplikasi. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa masuk di sini begitu ya. Langkah-langkah penyalurannya itu seperti apa. Nah, kita akan lihat langkah penyaluran dari Bansos PKH. Pertama adalah pendaftaran ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ini tadi. Kemudian kita tinggal membuka rekening di bank penyalur. Ada sejumlah bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah ya. Itu kita bisa mengaksesnya tapi kita harus memiliki rekeningnya terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita lakukan pencairan dana bantuan sosial PKH ini. Nah, setelah
terdaftar keluarga penerima manfaat atau KPM juga akan menerima penyaluran kartu keluarga sejahtera begitu nantinya. Tapi itu nanti, nah sebenarnya kita akan mencapai langkah-langkah terlebih dahulu bagaimana kita caranya bisa masuk ke DTKS itu tadi ya pemirsa. Atau yang biasa dikenal dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Caranya adalah kita tinggal pertama menghubungi aparat desa atau kelurahan setempat. Kemudian kita daftar PKH secara online terlebih dahulu melalui aplikasi Cek Bansos itu tadi. Kemudian buat akun baru dengan melampirkan data-data pribadi. Nah, unggah foto KTP dan juga swafoto untuk verifikasi. Kemudian kita juga akan mendapatkan verifikasi email setelah aktivasi akun. Kemudian kita tinggal ajukan usulan melalui menu daftar usulan dan isi data. Kemudian tinggal lampirkan foto rumah tampak depan. Nah, klik tombol tambah usulan untuk menyelesaikan pendaftaran agar kita bisa masuk di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini tadi. Nah, setelah terdaftar, misalnya kita sudah terdaftar nanti di DTKS dan sudah berhak mendapatkan bansos PKH ini ya, penerima manfaat atau KPM akan menerima penyaluran kartu keluarga sejahtera atau KKS dan PIN mailer dari bank penyalur. Dana bantuan sosial program Keluarga Harapan ini dapat dicairkan melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Seperti misalnya contohnya Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN atau bisa melalui kantor pos Indonesia terdekat. Nah itulah tadi pemirsa infografis mengenai Bansos Keluarga Harapan. Semoga meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bansos ini bukan harapan semata ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.